Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Senin 27 Juni 2022 bersama saya Vikaris Pendeta Eugene Mario Molang dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat beribadah di pagi hari ini. Memulaikan ibadah saat ini kita melakukan NNBT nomor 4, naikkan doa pada Allah. Naikkan doa pada Allah di tempatnya yang kudus, sembah Dia yang di sorga, Allah yang maha kudus. Puji Dia, Juru selamat manusia. Agungkanlah yang mulia, Juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Karena kasih dan kebaikan-Mu, kami masih diberi kesempatan ada di hari ini, di hari yang baru, yang Tuhan perkenankan bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami yang dapat terjangkau dengan pengeras suara, bahkan yang mengikuti lewat live streaming, hendak beribadah kepadamu, biarlah Kau layakan kami. Sambil kami membawa kehidupan kami dengan keterbatasan kami sebagai manusia, kami menyadari tak jarang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Dan saat ini juga kami mau mendasari ibadah ini dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja, bahkan berkuasa bagi masing-masing kami. Agar ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami dapat memahami firman ini untuk kami jadikan pedoman di setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah ibadah di saat ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perenungan kita di saat ini terambil dalam Keluaran 31 ayatnya yang ketiga. Keluaran 31 ayatnya yang ketiga berkata demikian. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan kita di hari ini ialah pengetahuan dan keahlian berasal dari Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dikaruniakan Tuhan kemampuan. Setiap orang dikaruniakan oleh Tuhan potensi dan juga bakat. Akan tetapi realitas sekarang ini banyak orang yang tidak menggunakan apa yang Tuhan beri itu dengan benar, atau banyak yang mempergunakan untuk kepentingan diri sendiri dari setiap potensi, keahlian, kemampuan yang Tuhan beri dalam kehidupannya. Dalam bagian firman ini, Tuhan Allah lewat Musa menunjuk, memilih, dan menetapkan Bezalel dan juga Aholiab untuk membuat perkakas-perkakas di kemah suci. Dan Tuhan mengaruniakan rohnya untuk berdiam di dalam diri Bezalel dan juga Aholiab. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
saat kita membuka hati untuk percaya Yesus sebagai Tuhan, bagian firman ini mengatakan Roh Kudus pun masuk ke dalam pelataran hati kita, karena disitulah Roh Kudus berkarya mengeluarkan buah-buah kasih. Nah, Roh Kudus mempersiapkan hati kita untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, karena Ia yang sesungguhnya pemilik kehidupan kita. Tentu Ia lebih mengenal kita, Ia lebih mengenal seluk-beluk kehidupan kita, bahkan juga kehidupan keluarga kita sebagai keluarga Kristen. Nah, maka dari itu Tuhan mengetahui setiap potensi yang kita miliki untuk berkarya menjalankan tugas pekerjaan yang telah dipercayakannya bagi masing-masing kita. Tuhan memperlengkapi umat yang dimandatkan tugas darinya. Dalam bagian firman ini ada 4 poin terpenting pemberian anugerah Tuhan kepada pekerjanya sebagai modal dalam melakukan pekerjaan di dalam kemah suci. Yang pertama, tentu ada Roh Allah yang diberikan, kemudian keahlian, pengertian, dan juga pengetahuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perlengkapan yang diberikan Tuhan Allah semuanya bisa dikatakan lengkap atau paket komplit. Tentunya bertujuan untuk menopang setiap tugas pekerjaan para pekerja seperti yang dinyatakan di dalam kehidupan Bezalel yang adalah tukang ahli bangunan, sebagai arsitek, bahkan ia juga sebagai guru yang mengajar orang-orang di bidangnya. Dan sama halnya juga dengan Aholiab, Tuhan memberikan kemampuan, keahlian, pengertian bagi mereka mengerjakan segala perkakas yang dinilai berharga di kemah suci sebagai tanda simbol kehadiran Allah atau eksistensi Allah dalam kemah suci itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keempat poin itu adalah syarat dalam mengerjakan tugas pembangunan kemah suci dan juga benda-benda di dalamnya. Dan Bezalel dan juga Aholiab, mereka mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan Allah melalui Musa. Tuhan Allah sesungguhnya mengenal kehidupan kita, saudara-saudara, karena Ia yang pemilik seutuhnya kehidupan kita. Ia yang mengenal dan melayakan kita dipenuhi oleh kuasa Roh-Nya agar kita terus hidup dipimpin dengan Roh Kudus. Kita berbuahkan kasih dan juga perlengkapan pemenuhan Roh Allah. Ada hikmat, keahlian, pengertian, pengetahuan, menggambarkan paket yang komplit yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab sebagai keluarga Kristen kita diberi tugas dan kiranya kita tetap berkarya dalam hidup ini untuk kemuliaan Kristus. Dari bagian firman ini kita merenungkan dan tentu kita diajak agar kita terus meyakini bahwa setiap tugas yang diembankan, setiap tugas yang diberi dan yang dipercayakan bagi kita telah diperlengkapi dengan Roh-Nya yang kudus. Maka dengan Roh itu kita dimampukan melakukan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Di lingkup kecil, tugas sebagai suami, sebagai istri, tanggung jawab sebagai orang tua,
sebagai anak, bahkan di lingkup persekutuan dengan jemaat, Tuhan mempercayakan kita untuk melayani Tuhan lewat jemaat ini, bahkan juga lewat profesi, pekerjaan, usaha yang kita tekuni, yang kita geluti sampai saat ini. Semuanya adalah pemberian Tuhan, dan semestinya kita mengerjakannya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini yang akan terus menjadi bekal buat kita dalam kepercayaan Tuhan ketika kita menjalankan tanggung jawab, menjalankan pekerjaan, pelayanan, profesi, dan usaha kita. Sebagai keluarga Kristen, kita tetap mempercayai bahwa Tuhan sumber hikmat dan sumber pengetahuan dan kepandaian ketika Ia akan memakai umat menjadi pekerjaannya. Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal, dan Tuhan tetap terus memperlengkapi dengan kuasa-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.